perkenalkan nama saya Sari Widaningsi. Saya dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya mau mempresentasikan mengenai dinamika penduduk dan program KB pada tahun 2005 sampai 2009. Nah, untuk latar belakang, di sini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Nah, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi telah menyebabkan terjadinya ledakan penduduk yang memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan. Namun, jumlah penduduk yang sangat besar juga menimbulkan permasalahan lain, mulai dari tekanan terhadap lingkungan, penyebaran penduduk yang tidak merata, hingga tantangan dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Inilah yang melatar belakangi pentingnya pembahasan mengenai dinamika kependudukan dan strategi pengendaliannya melalui program keluarga berencana di Indonesia. Lanjut, untuk penduduk. Nah, penduduk merupakan salah satu objek kajian yang dipelajari dalam ilmu kependudukan. Nah, cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang penduduk adalah geografi manusia, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang kependudukan itu biasa disebut dengan demografi. Nah, penduduk mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Semakin banyak jumlah penduduk, maka dapat dikatakan bahwa semakin banyak pula potensi-potensi yang dapat dikembangkan ataupun yang dapat digunakan untuk pembangunan wilayah tersebut. Nah, untuk dinamika kependudukan, itu adalah perubahan kependudukan untuk suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Nah, pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian, dan juga perpindahan penduduk atau yang biasa disebut dengan migrasi, baik perpindahan keluar maupun ke dalam. Nah, perkembangan kependudukan terjadi akibat adanya perubahan yang terjadi karena perilaku yang terkait dengan upaya memenuhi kebutuhannya. Nah, perubahan alami tersebut adalah karena kematian dan kelahiran, sedangkan yang terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan adalah migrasi atau pindah tempat tinggal. Lalu, ada manfaat mempelajari dinamika kependudukan. Nah, itu yang pertama untuk mengetahui jumlah penduduk pada suatu waktu dan wilayah tertentu. Yang kedua, itu untuk memahami perkembangan dari keadaan dahulu, sekarang, dan perkiraan yang akan datang. Nah, yang ketiga, itu untuk mempelajari hubungan sebab akibat keadaan penduduk dengan aspek kehidupan lain, misalnya seperti ekonomi, pendidikan, sosial, kesehatan, dan lainnya. Nah, yang terakhir itu untuk merancang antisipasi menghadapi perkembangan kependudukan yang terjadi baik hal yang menguntungkan maupun merugikan. Nah, sumber data kependudukan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada sensus penduduk, registrasi penduduk, dan juga survei. Nah, untuk sensus penduduk adalah metode pengumpulan data yang dilakukan pemerintah secara berkala, biasanya setiap 10 tahun sekali. Nah, untuk registrasi penduduk, itu mencatat peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, kematian, dan perkawinan. Nah, untuk survei penduduk, itu digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengambilan sampel dari populasi. Nah, lanjut, ada transisi demografi. Nah, transisi demografi pada dasarnya menunjukkan urutan tahapan-tahapan perubahan dalam tingkat kelahiran dan juga kematian. Nah, transisi demografi berawal pada tingkat kematian yang paling tinggi, lalu perlahan-lahan beralih pada tingkat yang lebih rendah. Nah, proses ini seringkali dikaitkan dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan juga kesehatan masyarakat. Nah, untuk tahapan transisi demografi biasanya dibagi menjadi beberapa tahapan. Nah, tahapan yang pertama itu tahapan dari tinggi ke tinggi. Nah, tingkat kelahiran dan kematian itu sama-sama menunjukkan angka yang tinggi, menghasilkan pertumbuhan penduduk yang lambat dan stagnan. Nah, yang kedua itu dari tinggi ke rendah. Nah, angka kematian menurun lebih dulu karena perbaikan kesehatan, sementara angka kelahiran masih tinggi, menyebabkan pertumbuhan penduduk yang cepat. Nah, untuk tahap yang ketiga itu dari rendah ke rendah. Nah, angka kelahiran ini mulai menurun karena berbagai faktor seperti sosial dan ekonomi, dan tingkat kematian juga tetap rendah, menyebabkan pertumbuhan penduduk yang lambat. Nah, yang terakhir itu tahap
Keempat, dari rendah ke rendah. Nah, angka kelahiran dan kematian menjadi sangat rendah, bahkan mungkin angka kelahiran lebih rendah dari angka kematian, menyebabkan pertumbuhan penduduk yang sangat lambat atau negatif. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, itu biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Nah, untuk faktor kelahiran dan kematian biasanya disebut dengan faktor alami, sedangkan faktor migrasi adalah faktor non-alami. Nah, untuk faktor alami, yaitu kelahiran, itu semakin tinggi tingkat kelahiran, semakin cepat pertumbuhan penduduk. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kelahiran atau antara lain itu adalah usia kawin pertama, praktik KB dan jumlah anak yang diinginkan. Nah, sedangkan untuk kematian, yaitu semakin rendah tingkat kematian, semakin cepat pertumbuhan penduduk. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kematian antara lain seperti tingkat kesehatan, akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, dan juga kondisi lingkungan. Nah, untuk faktor non-alami, yaitu migrasi, itu adalah perpindahan penduduk dapat menyebabkan peningkatan atau penurunan jumlah penduduk di suatu wilayah. Nah, migrasi masuk akan menambah jumlah penduduk, sedangkan migrasi keluar akan mengurangi jumlah penduduk. Nah, masalah-masalah kependudukan di Indonesia. Nah, masalah ini merupakan masalah yang besar, rumit, dan juga kompleks, sehingga dapat menjadi masalah lokal, regional, nasional, bahkan sampai internasional. Nah, secara umum, permasalahan penduduk di Indonesia itu yang pertama ada jumlah penduduk dari waktu ke waktu itu terus meningkat. Nah, yang kedua itu waktu penggandaan jumlah penduduknya makin singkat. Jika sebelum tahun 1940 untuk bertambah ke 10 juta memerlukan waktu yang lama, tetapi saat ini hanya dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Nah, yang ketiga, masih didominasi oleh penduduk muda, sehingga menyebabkan angka ketergantungan sangat tinggi. Nah, yang keempat, persebaran penduduknya yang tidak merata. Sebagian besar penduduk Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, padahal luas pulaunya hanya sekitar 7% dari luas keseluruhan kepulauan Indonesia. Nah, dampak negatif yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk di Indonesia itu karena terjadinya ledakan penduduk yang tidak terkendali akan menimbulkan beberapa dampak negatif. Nah, yang pertama seperti kebutuhan ruang untuk pemukiman serta fasilitas sosial makin meningkat. Nah, yang kedua, kebutuhan pangan makin meningkat sehingga dapat menimbulkan persaingan. Nah, yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan persaingan di masyarakat atau inflasi. Nah, terus ketidakseimbangan antara tingkat pertumbuhan penduduk dan juga penyediaan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Nah, pengangguran yang tidak terkendali akan mendorong terjadinya tindak kriminal dan gelandangan. Yang terakhir, kehidupan di kota diwarnai dengan banyaknya kelompok penduduk yang kalah dalam persaingan hidup, sehingga terbentuk kelompok penduduk tunawisma serta munculnya daerah-daerah kumuh. Untuk upayanya sendiri, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Di antaranya, adanya program keluarga berencana. Nah, pemerintah Indonesia telah menerapkan program KB sejak tahun 1970-an dengan tujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Nah, program ini menyediakan informasi dan pelayanan terkait keluarga berencana serta memberikan akses terhadap metode-metode KB yang aman dan efektif yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, yang kedua, penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi. Nah, pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kontrasepsi untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu dan keluarga dalam mengatur kelahiran. Yang ketiga, yaitu peningkatan akses terhadap pendidikan. Nah, pemerintah juga telah meningkatkan akses terhadap pendidikan, terutama pendidikan dasar dan menengah, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, yang terakhir itu peningkatan kesempatan kerja.
Pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk meningkatkan kesempatan kerja, termasuk dengan mengembangkan sektor-sektor industri dan meningkatkan investasi. Selain itu, pemerintah juga telah menerapkan berbagai kebijakan dan program lain untuk mengatasi masalah kependudukan, seperti peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, serta pengembangan program-program pemberdayaan perempuan. Jumlah persebaran penduduk pada tahun 2005 sampai 2009, eh, untuk jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Nah, pada hasil sensus penduduk tahun 2005 mencatat jumlah penduduk Indonesia itu sebesar 220 juta jiwa dan diperkirakan pada tahun 2009 telah mencapai lebih dari 234 juta jiwa. Nah, pertumbuhan jumlah penduduk ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan dan kesejahteraan, tetapi juga menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya dan penyediaan kebutuhan dasar. Nah, persebaran penduduk di Indonesia sangat tidak merata. Mayoritas penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang menampung sekitar 60% dari total penduduk Indonesia, meskipun luas wilayahnya hanya sekitar 7% dari wilayah total nasional. Sebaliknya, wilayah-wilayah di luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua memiliki tingkat kepadatan penduduk yang jauh lebih rendah meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Nah, untuk pengertian keluarga berencana sendiri itu adalah suatu usaha untuk mengatur jumlah dan jarak kelahiran anak guna mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Program ini bertujuan agar setiap keluarga dapat merencanakan kehidupan secara lebih baik, baik dari segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan. Nah, melalui penggunaan alat kontrasepsi dan penyuluhan, KB membantu pasangan usia subur untuk menunda, menjarangkan, atau menghentikan kehamilan. Nah, program KB juga merupakan bagian penting dari strategi pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia. Nah, tujuan KB untuk menurunkan angka kelahiran dan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, guna menciptakan keluarga kecil yang sehat, sejahtera, dan juga berkualitas. Nah, KB juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu, anak, serta masyarakat secara umum melalui pengaturan dan jarak kelahiran. Sejarah KB di Indonesia dimulai pada tahun 1957, ditandai dengan berdirinya organisasi Planned Parenthood Federation. Namun, secara resmi, program KB diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 1970 melalui Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau yang biasa disebut dengan BKKBN. Nah, sejak itu, program ini menjadi bagian dari strategi pembangunan nasional untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, manfaat dari penggunaan KB itu sendiri, yang pertama, menjaga kesehatan ibu dan anak. Nah, dengan mengatur jarak kelahiran dan kehamilan, ibu memiliki waktu yang cukup untuk memulihkan diri, dan anak mendapatkan perhatian serta nutrisi yang optimal dari ibu. Nah, yang kedua, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nah, keluarga dengan jumlah anak yang terencana cenderung lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, pangan, dan juga sandang. Nah, yang ketiga, mengendalikan pertumbuhan penduduk. KB membantu menekan angka kelahiran sehingga mengurangi beban terhadap sumber daya dan fasilitas umum. Nah, lalu yang terakhir, yaitu mendukung pembangunan nasional. Dengan jumlah penduduk yang terkendali, negara lebih mampu menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan kerja. Nah, untuk penerapan program KB dilakukan, itu biasanya dilakukan pada saat pemerintah kurang mampu untuk mengimbangi tingkat laju pertumbuhan penduduk dengan kebutuhan serta fasilitas yang dapat menjamin kesejahteraan penduduknya. Nah, jumlah penduduk yang besar dapat menjadi potensi penggerak menjadi negara kuat jika penduduknya berkualitas. Namun, potensi dari jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar kurang mampu dioptimalkan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari daya saing Indonesia, di mana masih tertinggal jauh dibandingkan negara lain, bahkan negara-negara Afrika.
Nah, tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan peningkatan kualitas penduduk akan mengakibatkan munculnya masalah kependudukan. Ada beberapa hal yang menyebabkan program keluarga berencana di era kepemimpinan Presiden Soeharto berhasil, yaitu lonjakan jumlah penduduk yang terus meningkat pasca penerapan otonomi daerah setelah reformasi ini diakibatkan tidak adanya lagi pola kepemimpinan yang bersifat sentralistik. Bahkan pada zaman Orde Baru, program keluarga berencana KB dijadikan sebagai alat ukur kesuksesan kepala daerah dalam membangun desanya dengan menekan tingkat rasio kependudukan. Untuk jenis-jenis KB di Indonesia yang umum biasanya digunakan itu ada dua jenis, yaitu KB hormonal dan juga KB non-hormonal. Nah, untuk KB non-hormonal, yang pertama itu ada pil KB. Nah, pil ini mengandung hormon untuk mencegah ovulasi. Yang kedua ada suntikan KB. Nah, hormon disuntikan untuk mencegah kehamilan selama beberapa bulan. Nah, yang ketiga itu ada implan KB, alat kecil yang ditempatkan di bawah kulit, melepaskan hormon secara perlahan. Yang keempat ada KB intrauterine system, adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim dan mengandung hormon progestin. Nah, terus yang kedua itu ada KB non-hormonal. Nah, KB non-hormonal ini berupa KB yang pertama itu ada kondom, yaitu alat kontrasepsi mekanis yang mencegah sperma masuk ke vagina. Nah, yang kedua ada IUD, itu adalah alat yang dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. Yang ketiga itu ada tubektomi, yaitu operasi pengikatan tuba Fallopi pada wanita untuk mencegah kehamilan. Yang keempat itu ada vasektomi, yaitu operasi pengikatan saluran sperma pada pria untuk mencegah kehamilan. Yang kelima itu ada tisu KB. Tisu ini dimasukkan ke dalam vagina sebelum melakukan hubungan badan yang dapat membunuh sperma. Nah, untuk sasaran program KB itu terbagi menjadi dua sasaran, yaitu ada sasaran langsung dan sasaran tidak langsung. Nah, untuk sasaran langsung itu adalah pasangan usia subur yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan, sedangkan secara tidak langsung adalah dengan pelaksanaan dan pengelolaan KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran melalui pendekatan kebijakan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan juga keluarga yang sejahtera. Nah, ada beberapa kemungkinan kurang berhasilnya program KB yang diantaranya itu dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu dan faktor pendukung lainnya. Nah, untuk mempunyai sikap yang positif tentang KB, diperlukan pengetahuan yang baik, maka kepatuhan dalam melaksanakan program KB akan meningkatkan dan sebaliknya, bila pengetahuan kurang, maka kepatuhan menjalankan program KB juga berkurang. Nah, penggunaan alat kontrasepsi merupakan tanggung jawab bersama antar pria dan wanita, sehingga pasangan menggunakan metode kontrasepsi yang dipilih mencerminkan kebutuhan serta keinginan suami dan istri. Ruang lingkup program KB meliputi yang pertama itu ada komunikasi, informasi, dan edukasi, yang kedua itu ada konseling, yang ketiga ada pelayanan kontrasepsi, yang keempat ada pelayanan infertilitas, yang kelima itu ada pendidikan seks, keenam konsultasi perkawinan dan pra-perkawinan, dan yang ketujuh konsultasi genetik, yang kedelapan ada tes keganasan, yang kesembilan itu ada adopsi. Pendekatan KB nasional dikenal dengan strategi 3 dimensi program KB. Nah, strategi direalisasikan karena adanya survei pada kecenderungan respon pasangan usia subur dan terhadap ajakan dan partisipasi aktif dalam program KB. Nah, hasil survei yang diperoleh dari respon pasangan usia subur terhadap KIE dan KB bisa dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, 15% pada pasangan usia subur langsung setuju menjadi aseptor KB. Nah, yang kedua, 15-55% pasangan usia subur masih ragu-ragu atau belum langsung setuju untuk menjadi akseptor KB.
Nah, yang ketiga itu ada 30% pasangan usia subur langsung menolak menjadi akseptor KB. Nah, tidak hanya difungsikan sebagai pendekatan strategi 3 dimensi, program KB juga digunakan sebagai bentuk respon terhadap program pemerintah untuk menurunkan angka TFR serta menyukseskan program NKKBS sebagai norma program KBN. Nah, strategi yang berkaitan dengan 3 tahapan pengelolaan program KBN itu yang pertama ada tahap perluasan jangkauan. Nah, di sini fokus penyelenggaraan tahap ini itu terbagi menjadi dua. Yang pertama coverage wilayah. Nah, yang dimaksud dengan coverage wilayah atau penggarapan wilayah adalah penggarapan program KB yang lebih difokuskan ke daerah atau wilayah yang berpotensi tinggi. Nah, contohnya wilayah Jawa dan Bali. Provinsi yang menjadi fokus dari 2 pulau tersebut adalah Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Bali. Nah, wilayah-wilayah tersebut dipilih karena memiliki jumlah penduduk dan laju pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan daerah lain di Indonesia. Nah, untuk yang kedua, coverage khalayak. Nah, coverage khalayak atau penggarapan khalayak memiliki fokus yang berbeda dari coverage wilayah. Nah, jika coverage wilayah berfokus pada tempat, coverage khalayak berfokus pada calon akseptor KB-nya. Nah, strategi ini itu bertujuan untuk mendapatkan akseptor sebanyak-banyaknya dengan pendekatan pelayanan KB yang didasarkan pada pendekatan klinik. Tahap kedua itu ada tahap pelembagaan. Nah, tahap ini difokuskan pada tujuan keberhasilan di tahap potensi, yaitu tahap perluasan jangkauan. Jika sudah sampai pada tahap pelembagaan, coverage wilayah akan diperluas tidak hanya di Jawa dan Bali, tetapi di luar pulau, khususnya provinsi-provinsi di Sumatera, beberapa provinsi di Kalimantan dan Sulawesi. Nah, untuk coverage wilayah pada tahap pelembagaan ini, tujuannya itu lebih luas lagi, yaitu pada pasangan usia subur yang masih ragu-ragu menjadi akseptor. Nah, pada tahap pelembagaan ini, pasangan usia subur yang masih ragu-ragu diarahkan agar yakin untuk menjadi akseptor KB. Nah, pada tahap pelembagaan, data kuantitatif masyarakat yang turut serta menjadi akseptor KB mencapai 45-60%. Nah, angka tersebut diprioritaskan pada KB dengan jenis atau metode kontrasepsi jangka panjang melalui pendekatan yang dilakukan pada saat yang tepat. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu tahap pembudayaan program KB. Nah, pada tahap ini, coverage wilayah tidak hanya difokuskan pada wilayah Jawa, Bali, dan beberapa pulau di Indonesia. Nah, fokus coverage pada tahap ini itu adalah seluruh wilayah yang ada di Nusantara atau seluruh wilayah secara nasional. Nah, pada tahap ini juga coverage khalayak semakin diperluas, tidak hanya ada pada pasangan usia subur yang ragu menjadi akseptor KB, tetapi juga pasangan usia subur yang menolak menjadi akseptor KB. Nah, pendekatan pada pasangan usia subur yang menolak menjadi akseptor KB bisa dijalankan dengan pendekatan Takesra dan juga Kukesra. Untuk data prevalensi jenis-jenis KB yang ada di Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia itu lebih memilih kontrasepsi non-MKJP. Hal ini terlihat dari peserta KB baru yang cenderung lebih memilih suntikan dibandingkan alat kontrasepsi lainnya, sehingga metode kontrasepsi suntik mengalami peningkatan. Sebaliknya, pemakaian metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP cenderung menurun dari waktu ke waktu. Nah, sementara itu, kebijakan program KB pemerintah saat ini lebih mengarahkan pada penggunaan kontrasepsi MKJP, seperti IUD, susuk, MOW, dan MOP. Nah, anjuran tersebut didasarkan pada pertimbangan ekonomi, penggunaan alat kontrasepsi non-hormonal, dan juga MKJP yang lebih efisien. Nah, metode kontrasepsi suntik menjadi pilihan yang paling populer dan dominan digunakan oleh pasangan usia subur. Nah, dengan persentase mencapai 33%. Nah, tingginya angka ini menunjukkan bahwa metode suntik dianggap praktis dan mudah diakses oleh sebagian besar masyarakat. Nah, di posisi kedua, metode pil KB digunakan oleh sekitar 18% dari akseptor KB.
Nah, pil ini menjadi alternatif pilihan yang fleksibel meskipun membutuhkan kedisiplinan dalam konsumsi hariannya. Untuk selanjutnya, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD tercatat digunakan oleh 6% akseptor KB, sementara metode susuk atau implan yang ditanam di bawah kulit dipilih oleh 4% pengguna. Nah, kedua metode ini termasuk dalam kategori kontrasepsi jangka panjang, yaitu memberikan perlindungan hingga beberapa tahun dan tidak memerlukan tindakan rutin. Nah, untuk metode kontrasepsi permanen atau MOW yang biasa disebut dengan tubektomi, itu digunakan oleh 2,3 wanita yang memilih untuk tidak lagi memiliki anak. Sementara itu, metode kontrasepsi pria seperti MOP atau vasektomi hanya digunakan oleh 0,3 populasi. Nah, menunjukkan bahwa keterlibatan pria dalam penggunaan metode KB permanen masih relatif rendah. Nah, metode kondom juga tercatat rendah penggunaannya, yaitu hanya 0,5% yang bisa jadi disebabkan oleh faktor kenyamanan. Nah, ketersediaan atau persepsi masyarakat terhadap efektivitasnya. Nah, kategori lainnya yang tidak termasuk dalam metode utama mencakup sekitar 0,5%. Nah, ini tuh kemungkinan besar metode tradisional atau metode lain yang tidak tercatat secara spesifik dalam data utama. Keberhasilan KB pada tahun 2009, program keluarga berencana di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi di setiap provinsinya, mencerminkan perbedaan akses, pemahaman, dan juga penerimaan masyarakat terhadap program tersebut. Nah, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat penggunaan alat kontrasepsi di kalangan perempuan usia subur yang berstatus kawin berkisar antara di bawah 35% hingga lebih dari 70% tergantung pada wilayahnya. Nah, Provinsi Kalimantan Tengah mencatat persentase tertinggi dalam penggunaan alat kontrasepsi yakni sebesar 70,34%. Nah, capaian ini menunjukkan keberhasilan program KB yang sangat baik. Kemungkinan dipengaruhi oleh keberadaan layanan administratif yang memadai dan kampanye penyuluhan yang efektif. Nah, selain itu, Bengkulu juga menunjukkan angka yang tinggi, yakni 68,46%, diikuti oleh Bali 67,85% dan Jambi 66,72%. Nah, provinsi-provinsi ini memperlihatkan bahwa meskipun tidak selalu berada di wilayah administratif metropolitan, keberhasilan KB sangat mungkin dicapai dengan dukungan infrastruktur dan administratif dan edukasi yang baik. Beberapa provinsi di Pulau Jawa menunjukkan angka keberhasilan yang tergolong menengah, seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, masing-masing sebesar 63,67%. Nah, lalu Jawa Timur mencatat 63,72%, sementara di Yogyakarta sedikit lebih rendah di angka 62,21%. Nah, meski wilayah-wilayah ini dikenal dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan akses informasi dan administrasi yang dikenal lebih mudah, partisipasi dalam program KB masih dapat ditingkatkan. Nah, untuk DKI Jakarta, meskipun merupakan ibu kota negara dan pusat pemerintahan, justru menunjukkan angka yang lebih rendah, yaitu 56,62%. Ini mungkin disebabkan oleh dinamika urbanisasi, mobilitas tinggi, serta perbedaan preferensi dan gaya hidup yang beragam di wilayah metropolitan. Sedangkan wilayah Indonesia Timur secara umum menunjukkan tingkat penggunaan alat KB yang lebih rendah. Provinsi Papua hanya mencatat 33,71%, menjadikan provinsi dengan angka terendah secara nasional pada tahun 2009. Nah, pada Maluku dan Papua Barat juga memperlihatkan capaian yang sangat rendah, masing-masing sebesar 36,36% dan 36,74%. Nah, faktor-faktor seperti keterbatasan infrastruktur administratif, jarak geografis yang jauh, serta tingkat administratif dan kesadaran masyarakat yang belum merata kemungkinan besar berkontribusi terhadap rendahnya angka ini.
Nah, sementara itu, Nusa Tenggara Timur juga termasuk dalam kelompok dengan capaian rendah, mencatat 40,77%. Hal ini menunjukkan masih perlunya penguatan layanan KB dan peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya pengaturan kelahiran dan kesehatan reproduksi. Beberapa provinsi seperti Kalimantan Utara, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tidak tercantum datanya di tahun 2009, kemungkinan karena wilayah-wilayah tersebut belum terbentuk sebagai provinsi pada saat itu atau belum tersedia data terpisah. Untuk kesimpulan, permasalahan kependudukan di Indonesia merupakan persoalan yang sangat kompleks dan memerlukan perhatian khusus dari semua pihak. Nah, dinamika kependudukan yang terjadi seperti pertumbuhan yang tinggi, persebaran penduduk yang tidak merata, dan urbanisasi yang pesat telah menimbulkan berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, kriminalitas, serta munculnya kawasan permukiman kumuh, khususnya di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk lebih sering menimbulkan permasalahan daripada memberikan solusi terhadap pembangunan. Nah, program keluarga berencana hadir sebagai salah satu solusi yang bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Program ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menekan angka kelahiran serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga. Keberhasilan program KB tidak hanya dapat diukur dari sisi penurunan angka kelahiran, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup keluarga. Dalam pelaksanaannya, program KB di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik. Pemerintah melalui BKKBN dan berbagai pihak terkait terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya KB, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, kurangnya pemahaman tentang KB, terbatasnya akses terhadap alat kontrasepsi di daerah-daerah terpencil, serta pengaruh budaya dan adat istiadat yang menghambat penerimaan program KB di beberapa wilayah pada tahun 2009. Dengan melihat berbagai aspek yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan bahwa program keluarga berencana sangat diperlukan dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Program ini bukan hanya sekadar pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat, serta masyarakat luas, sangat dibutuhkan agar program KB dapat berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah. Mungkin ini sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.